Allah itu membagi dunia kepada kita itu bukan berdasarkan ibadah, tapi Allah itu membagi dunia dalam kehidupan kita berdasarkan takdir yang ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau Allah itu membagi dunia kepada kita berdasarkan ibadah kita, kenapa para sahabat itu miskin padahal ibadahnya luar biasa? Di situ kita mendapatkan sebuah bukti Allah bagi dunia bukan berdasarkan ibadah. Umar minta, kalau saya ditakdirkan mendapatkan uang 50 miliar, kalau saya jarang sholat duha, kira-kira 50 miliar itu saya dapatkan atau tidak saya dapatkan? Dapatkan. Jadi ternyata sholat duhanya kita itu tidak ada kaitannya dengan dunia. Urusan tahajud kita itu tidak ada kaitannya dengan materi. Tapi ternyata urusan akhirat kita itu ditopang dengan ibadah kita di dunia ini untuk mendapatkan akhirat. Tapi orang kalau jatuh cinta sama dunia karena khawatirnya dia terhadap dunia, maaf, lu sampai urusan ibadah yang harusnya diniatkan untuk akhirat, untuk mendapatkan akhirat yang lebih baik, karena dia cinta dan gandrungnya sama dunia, ibadah itu diniatkan untuk dunia. Dan maaf ya, kan antum, saya sudah hafal hadisnya, innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Apa surat yang paling banyak membuat para sahabat nangis? Surat Hud, surat yang ke-11. Makanya surat itu termasuk surat yang membuat Nabi itu beruban. Surat Hud. Kemudian Abdullah bin Mubarak melanjutkan, surat Hud yang banyak membuat para sahabat itu nangis. Apa ayat yang paling banyak membuat para sahabat nangis terseduh-seduh ketika melewati ayat-ayat di dalam surat Hud? Dijawab oleh Abdullah bin Mubarak, ayat yang paling banyak membuat para sahabat itu nangis adalah ayat yang ke-15 dan 16. Apa ayatnya itu? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Orang itu kalau dalam kehidupan di dunia yang dia pikirin dan dia niatkan dalam kehidupan dunia, kok yang dipikir dunia terus, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami kasih kepada mereka dunia sebagaimana niat yang mereka tanam, la yubkhasun, tidak dikurangi sama Allah. Orang kalau niatnya di dalam sholat, kok niatnya untuk dunia, dikasih dunia sama Allah sesuai niat yang dia tanam. Kalau ada orang kok dia sedekah, lalu sedekah itu niatnya untuk mendapatkan harta, mendapatkan mobil, mendapatkan rumah, hanya itu niatnya, Allah kasihkan rumah sebagaimana niat yang dia tanam, la yubkhasun, kata Allah, tidak dikurangi sama Allah. Urusan dunia itu jangan sampai menjadi niat kita beribadah. Dan maaf ikhwan, kalaupun antum beribadahnya sudah karena akhirat, Allah pasti akan mudahkan antum untuk mendapatkan dunia. Kenapa? Akhirat kalau sudah beres, apalagi cuma dunia. Karena akhirat itu harganya mahal dan tidak ternilai harganya. Apalagi dunia, semahal-mahal dunia itu masih bisa kesebut harga. Jadi kalau orang itu ibadahnya sudah karena akhirat, pasti Allah akan berikan kepadanya dunia, dimudahkan oleh Allah, dan itu kecil bagi Allah. Ustaz, kalau saya meminta dunia emang tidak boleh? Nah, kalau berdoa boleh. Karena kita kalau punya hajat, siapa yang kita minta kalau bukan Allah? Sampai urusan garam yang tumpah, minta gantinya sama Allah. Kalau doa minta dunia boleh. Yang tidak boleh itu ketika kita meniatkan ibadah selain permintaan, tapi yang mendorong kita beribadah itu bukan karena Allah, tetapi karena untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia.